Lanjutkan dengan fokus kita pada kemungkinan kesepakatan antara Amerika Syarikat dan Iran setelah KTT J7 baru-baru ini di Perancis, di mana para pemimpin dari beberapa ekonomi terbesar dunia iaitu Perancis, Jerman, Inggeris, Jepang, Italia, Kanada dan Amerika Syarikat membuat pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata segera di Lebanon. Nota kesepahaman tersebut menyerukan penghentian permusuhan antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, meskipun Israel tidak menjadi bahagian dari proses negosiasi ini. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut dan mengatakan bahawa ia berharap pelayaran melalui Selat Hormuz segera dimulai kembali. Ia mengatakan Tokyo berharap Washington dan Teheran dapat segera mencapai kesepakatan akhir mengenai isu nuklir Iran dan hal-hal lainnya. Ia juga mengatakan Jepang akan terus berkoordinasi dengan komunitas internasional dan melakukan segala upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di seluruh Timur Tengah. Jadi, untuk mendapatkan lebih banyak tanggapan dan wawasan, dengan senang hati kami menyambut di studio Duta Besar Israel yang akan datang untuk Jepang, Emmanuel Navon, juga CEO Dewan Timur Tengah Euromed dan dosen hubungan internasional di Universitas Tel Aviv. Dan bukan orang asing bagi E24 News English sebagai komentator juga. Dr. Navon, untuk memulai, selamat, terima kasih. Tentu saja ini adalah waktu yang sangat penting untuk memulai peran seperti ini. Ketika Anda melihat masa depan wilayah khusus ini di saat yang sangat genting seperti sekarang, benar-benar semua mata tertuju pada Swiss menunggu untuk melihat apa yang akan muncul dari kesepakatan yang tampaknya akan terjadi ini. Ceritakan kepada kami tentang kekhawatiran saat ini melalui sudut pandang Israel yang sedang mengamati seluruh wilayah saat kita berbicara. Nah, sejauh menyangkut Israel, tentu saja fakta bahwa Republik Islam Iran tidak hanya mampu mempertahankan dirinya meskipun ada pemberontakan dari warga sipil beberapa bulan lalu, dan kemudian tentu saja perang itu sendiri, namun telah memperoleh banyak sekali konsesi dari pemerintahan Trump, administrasi Trump, dalam nota kesepahaman umum. Dan meskipun Amerika Serikat dan sekutu utamanya terus secara terbuka menyatakan bahwa mereka menentang Iran yang memiliki senjata nuklir. Pada akhirnya, jika orang-orang Iran mendapatkan, Anda tahu, sebuah kesepakatan yang pada dasarnya memungkinkan mereka untuk tetap memiliki rudal mereka, yang memungkinkan mereka untuk menerima uang yang telah dibekukan, dan bahkan investasi besar-besaran sebesar 300 miliar dolar di ekonomi Iran. Dan tentu saja, ada banyak ambiguitas terkait program nuklir tersebut. Maksud saya, Iran berkomitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir, padahal mereka sudah mengatakan itu berkali-kali di masa lalu, namun tetap melanjutkan program nuklirnya. Jadi ada banyak kekhawatiran tentang kesepakatan, nota kesepahaman yang telah dicapai. Tentu saja, sekarang ada waktu 60 hari bagi Israel dan Iran untuk bernegosiasi. Tetapi nota kesepahaman itu sendiri menjadi sumber kekhawatiran besar, tentu saja, bagi Israel. Di luar nota kesepahaman dan banyak kekhawatiran atas hubungan antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump yang tampaknya berubah, fakta bahwa Iran dengan sangat cerdik mengaitkan apa yang terjadi di sepanjang front utara antara Israel dan Hizbullah yang didukung oleh Iran dengan negosiasi ini di Swiss. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta bahwa Israel pada dasarnya tangannya terikat dalam hal keamanan ketika harus melindungi rakyatnya sendiri dari proksi Iran? Ya, sangat jelas bahwa orang-orang Iran, mereka tidak merahasiakan fakta bahwa mereka ingin Israel tidak bisa merespons serangan dari Hizbullah. Dan memang telah terjadi puluhan serangan seperti itu baru-baru ini dari rudal dan drone. Dan tentu saja, semua itu berada di bawah kepemimpinan Iran. Hizbullah tidak akan bertindak tanpa instruksi atau setidaknya lampu hijau dari Teheran. Jadi tentu saja, Iran sangat berkepentingan untuk menjaga ketegangan dan tekanan dari Hizbullah terhadap Israel. Dan setiap kali, Anda akan melihat bahwa setiap kali Israel bereaksi terhadap agresi Hizbullah, hal itu disajikan di media arus utama di seluruh dunia, seolah-olah Israel hanya membom Lebanon, bukan? Jadi bahkan dalam narasi pun Iran memiliki keunggulan.
Tapi, tentu saja, seperti yang sudah sangat jelas disampaikan oleh pemerintah Israel, dan saya rasa ada kesepakatan luas juga dari pihak oposisi dan mayoritas warga Israel, bahwa tentu saja Israel tidak bisa mentolerir agresi dan serangan tersebut, di mana akhir pekan ini saja kami telah kehilangan 4 tentara. 5 tentara Israel. Ini tidak bisa diterima. Jadi Israel telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan Hizbullah terus menembakkan rudal dan drone, dan mereka akan terus melindungi diri mereka sendiri, termasuk dengan zona keamanan yang telah didirikan di Lebanon Selatan. Dr. Navon, Anda akan pergi ke Jepang dalam beberapa minggu ke depan. Jepang jelas juga menginginkan Timur Tengah yang stabil. Ceritakan kepada kami tentang apa yang bisa ditawarkan Israel dalam hubungan strategis ke depannya dengan Tokyo. Saya rasa Jepang telah mengalami perubahan strategis yang sangat mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dimulai pada tahun 2022. Memahami bahwa model klasik Jepang yang telah diadopsi itu diterapkan setelah Perang Dunia II. Untuk hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk pertahanannya, sudah tidak bisa dipertahankan lagi di dunia saat ini. Maksud saya, Jepang tetap menjadi negara pasifis dan hubungannya dengan Amerika Serikat tetap sangat penting. Namun, dengan Tiongkok menjadi kekuatan militer utama dengan Korea Utara membangun persenjataan nuklir dan misilnya, dengan Rusia menyerang Ukraina, dan tentu saja dengan koordinasi dan keselarasan antara Tiongkok, Korea Utara, Rusia, dan Iran. Hal itu tentu saja telah meyakinkan para pemimpin Jepang tidak hanya untuk meningkatkan pengeluaran militernya, tetapi juga untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan mereka dalam hal keamanan nasional. Jadi, Jepang saat ini sedang menjadi pemain utama dalam bidang keamanan di Timur Jauh. Keamanan di Timur Jauh dan Indo-Pasifik memang berkaitan erat dengan keamanan di Timur Tengah. Karena hubungan antara Iran dengan Korea Utara dan Tiongkok, tetapi juga karena keamanan saat ini bukan hanya soal senjata, melainkan juga tentang pasokan sumber daya utama, baik itu energi untuk Jepang maupun material penting lainnya. Dan dalam konteks itu, Israel memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan, karena Israel memiliki banyak keahlian militer, banyak pengalaman dalam pertahanan rudal. Dan juga Israel adalah pemain kunci dalam strategi Amerika Serikat untuk mengamankan material kritis seperti mineral. Dr. Emmanuel Navon, Duta Besar Israel yang akan datang untuk Jepang. Baruh selahah seperti yang kami katakan di bagian dunia ini. Semoga sukses dengan perjalanan dan peran Anda berikutnya. Kami menantikan kabar terbaru dari Anda. Terima kasih banyak telah hadir di studio.